Bismillahirrahmanirrahim. Abah Gus Samsudin resmi tersangka kasus video viral tukar pasangan, Mbak Ilo. Saya lucu mau ketawa loh, Mbak Ilo. Ini kok bisa jadi tersangka sementara ini hanya konten, hanya hiburan, hanya sinetron. Dengar kabar, Mbak Ilo, dari netizen juga itu ada video yang apa ya, Mbak Ilo, sampai disentuh, wanita itu disentuh, dielus-elus katanya. Tapi saya tidak melihat seperti itu sih dari pandangan saya. Ya barangkali perempuan yang bercadar itu adalah laki-laki, kan bisa saja kan gitu. Tapi yang saya sayangkan terlalu cepatlah, Mbak Ilo, pihak berwajib itu menetapkan Gus Samsudin sebagai tersangka tanpa mendalami betul-betul makna pembuatan konten itu apa loh, Mbak Ilo. Itu sih saya harapannya seperti itu sih. Pengennya Gus Samsudin bebas, pengennya Abah bisa menjelaskan dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya kepada masyarakat di Indonesia. Gitu loh, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dalam channel kita Orang Surau. InsyaAllah kita akan kembali mereaksi video yang telah kita tampilkan di awal YouTube tadi. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak macam ragamnya komentar tentang tertangkapnya, tersangkanya Samsudin Jadab. Ada yang membela dan ada juga sebaliknya. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun yang kita tampilkan ini, yang kita reaksi ini, tentunya ini adalah dari pembelaan terhadap Samsudin Jadab oleh pengikutnya ataupun teman-temannya. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam video ini ya, bahwasanya temannya seperjuangan dari Samsudin Jadab ini sepertinya tidak terima dengan tersangkanya Samsudin Jadab. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk pembuktian sekarang Samsudin Jadab telah jadi tersangka. Untuk pembuktian apakah dia bersalah atau tidaknya, kita ikuti saja proses di pengadilan. Nanti di pengadilan bisa dibuktikan apa dia bersalah ataupun tidak. Kemudian kata kata di dalam video itu bahwasanya dia tidak melihat adanya perempuan bercadar itu diraba ataupun diperlakukan dengan hal yang tidak baik. Untuk membuktikannya silakan kita lihat dulu videonya sebagai berikut ini. Ini buat contoh ya, buat santri-santriku sekalian. Jadi kalau misalnya situ mau berumah tangga, pengen misalnya kayak begini, tinggal bawa perempuannya, ya, tak bertele-tele ya. Saya nikahkan saya di sini di depan saya. Gak perlu saksi segala macam orang tua, gak usah. Kebebasan di sini. Yang enak di sini mah dibagi, udah, nanti lanjut malam aja, guys. Dalam video tersebut sudah jelas bahwasanya ada seseorang yang memakai pakaian hijau itu sudah jelas memeluk dan meraba, bahkan mencium wanita yang berada di depannya, yakni perempuan bercadar itu. Jadi pertanyaan yang menurut beliau ini adalah barangkali boleh jadi itu adalah seorang laki-laki. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, secara naluri manusia tentunya ini tidak mungkin. Masa dia berani mencium seorang laki-laki di depan banyak orang? Tentunya ini akan mengundang reaksi jauh lebih ya. Sebagai seorang laki-laki normal, tentunya akan merasa malu mencium sesama laki-laki. Tentunya ini tidak mungkin. Makanya di sini kita sampaikan bahwasanya di sini sudah jelas ini adalah pelanggaran terhadap norma yang berlaku di tengah masyarakat kita sebagai orang timur. Tentunya ini tidak mungkin. Walaupun toh umpamanya anggaplah itu yang bercadar itu adalah istrinya, tentu juga ini tidak baik ditonton oleh khalayak ramai, sebab ini ditontonkan di depan publik. Makanya di sini kita katakan bahwa ini tidaklah mendidik, karena ini ada unsur-unsur yang dimaksud. Kebanyakan orang inilah disebut dengan pelecehan terhadap wanita. Adanya pelecehan terhadap wanita dan juga pelecehan terhadap atribut-atribut keislaman. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kita tidak membalas siapapun. Kita hanya mereaksi
tentunya adalah dalam rangka edukasi. Seperti apa yang mereka sampaikan, mereka juga mengatakan bahwa ini adalah edukasi, tetapi banyak hal yang bersifat negatifnya, ditampilkan banyak hal negatifnya. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak tanggapan, dari sekian banyak reaksi terhadap video dari Samsudin Jadab ini, banyak yang berkomentar dan bahkan banyak yang menyalahkan ini adalah fitnah dari Wahabi. Saya juga heran, fitnah dari Wahabi yang mana? Bukankah Samsudin Jadab yang membuat video reaksi tentang menyudutkan Wahabi, tetapi kok Wahabi pula yang jadi sasaran mengabarkan fitnah? Bukankah ini yang namanya flying victim? Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan nanti dalam video yang kita akan tampilkan ini ada yang berteriak Wahabi, 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 yel-yel Wahabi. Masa ada orang Salafi mengatakan, mengikrarkan dirinya sebagai Wahabi? Saya belum dengar adanya orang Salafi kemudian teriak yel-yel dengan panggilan Wahabi. Saya belum pernah dengar, baru kali ini, menandakan ini adalah konten-konten semata. Kemudian ada juga dengan ujuk-ujuk, tidak ada kabar apa-apa, masuk ke rumah orang kemudian bilang orang sesat apa segala macam. Ini juga tentunya adalah ini menyudutkan dari kaum Wahabi. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih lengkapnya yuk kita simak dulu video-video berikut ini. Jadi menurut informasi itu Gus Samsudin ternyata difitnah, ya kan? Banyak yang mengatakan difitnah oleh Wahabi atau golongan-golongan Wahabi itu, ya kan? Menurut informasi yang berkembang, informasi dari para fansnya, ya kan? Karena potongan-potongan video saya juga baru paham. Karena potongan-potongan video itu akhirnya Gus Samsudin disalahkan karena difitnah. Ya, seperti itu ya. Mas. Tenang dulu, tenang. Dah. Nggak bisa tenang sama. Maunya apa sekarang? Udah gini mas. Kita cari gini. Udah. Hati-hati mas. Apa sih anjing? Mundur lah. Mundur nggak? Kemarin ngapain sih tuh? Nih, kayak gini nih. Lihat, buka. Butuh pertanggungjawaban kita. Pertanggungjawaban apa? Loh, ini buktinya gimana? Mundur nggak? Saya dipanggilin keamanan loh. Nggak takut. Panggil aja udah nggak apa-apa. Panggil. Enggak. Ini rumah saya loh. Kamu yang beneran. Iya, saya bentar. Ini saya live streaming dulu. Sopan. Ya Allah, padahal kita baru selesai acara tahlilan. Sebentar. Sabar dulu. Astagfirullahaladzim, Bang. Ya Allah. Pak, ini gelasnya diberesin dulu. Pri. Apa? Haram itu. Astagfirullah. Takutnya. Bertamu enggak kamu dulu. Assalamualaikum. Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Air apa itu? Astagfirullah. Haram itu, haram najis. Akbar. Hilang. Dalam video ini rata-rata dari paranormal ataupun yang sefrekuensi dengan konten-konten dari Samsudin Jadab, itu rata-rata mereka ini menyerang Wahabi. Sehingga menimbulkan pertanyaan dalam diri saya, ada apa dengan hal ini semua? Apakah ini ada komandonya? Kenapa kok serentak dari paranormal ini menyerang yang namanya kaum Wahabi? Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, silakan kalau memang ada edukasi, bikinlah edukasi yang objektif. Jangan membuat sebuah skenario kemudian menyudutkan salah satu dari kaum Wahabi. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian umpamanya ada kebencian kepada mereka, jangan pula nanti kebencian ini membuat kalian tidak berlaku adil. Artinya tidak berlaku adil itu apa? Ada hak-hak mereka yang tidak boleh dilanggar, yakni menjatuhkan kehormatan mereka. Bagaimanapun mereka itu adalah ahlul kiblat. Mereka itu adalah orang-orang muslim. Mereka itu mempunyai kiblat yang sama dengan kita, Tuhannya sama dengan kita, nabinya sama dengan kita. Maka apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya, surat Al-Maidah ayat 8, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum sehingga kamu tidak bisa berlaku adil terhadap kaum tersebut. Berlaku adillah, kata Allah, sungguhnya berlaku adil itu mendekatkan kepada ketakwaan. Ini adalah
wasiat Allah, peringatan Allah, dan ini mesti kita amalkan sebagai orang-orang yang beriman. Jadi yang kita maksud di sini adalah jangan karena kebencian kita kepada kaum salafi membuat kita tidak adil, yakni kita melanggar kehormatan mereka, merendahkan mereka dengan konten-konten yang mungkin tidak seberapa untungnya di dunia, namun nanti hisabnya kelak justru sangat lama. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah menjamin, Rasulullah telah mewanti-wanti, ya, mewanti-wanti sibabul muslimi fusukun wa qitalu kufrun. Ya, menghina, merendahkan seorang muslim itu adalah perbuatan fasik kata Rasulullah, dan membunuh seorang muslim itu adalah berbentuk kekufuran. Itu adalah bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifatnya saya di sini hanya mengingatkan, kalau Anda mendengarkan apa yang saya sampaikan syukur, kalaupun tidak masalah. Karena hanya sifatnya watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Hanya itu saja. Ya, barangkali ini mesti kita sampaikan, ya. Karena Allah di dalam ayat lain mengatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 11, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun ala qaumin, ya, min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merendahkan satu kaum, ya, terhadap kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang kamu rendahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Artinya boleh jadi orang yang kita rendahkan, yang orang yang kita anggap remeh, mungkin orang-orang yang kita olok-olokkan itu menurut kita itu adalah rendah, boleh jadi itu mereka itu lebih tinggi derajatnya daripada kita yang mengolokkan. Maka melalui channel ini, melalui video ini, saya sekali lagi menyampaikan, saya tidak membela siapapun kecuali hanya membela yang mana hal itu terdapat di dalam agama kita, hanya membela agama kita. Jangan sampai nanti hanya gara-gara ini justru akan menambah kekisruhan, justru akan menambah perpecahan di tengah-tengah umat. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi yang saya sampaikan ini adalah, kalau ini didengarkan syukur, kalaupun tidak masalah. Yahdi may yasha wa yaghfiru may yasha. Allah menunjuki orang yang dia kehendaki, Allah memberi hidayah kepada orang yang dia kehendaki, dan Allah mengampuni siapapun orang yang dia kehendaki. Mudah-mudahan kita selalu di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sekarang ini pun ada yang mencaci maki Wahabi, menganggap sesat Wahabi, menganggap Wahabi bukan ahlus sunnah. Sebagai muslim saya sangat keberatan. Saya bukan Wahabi, jelas bukan Wahabi, tapi tidak rela kalau saudara kita dicaci maki. Saudara kita Wahabi yang ada di Saudi Arabia dan sekitarnya itu adalah Wahabi yang ahlus sunnah. Kalau tidak sama dengan kita, tidak usah jauh-jauh. Bukan Wahabi, NU dengan Muhammadiyah pun banyak perbedaan. Tapi kan tidak boleh mencerca, tidak boleh mencela. Wahabi iblis, Wahabi sesat. Panjenengan pernah haji atau tidak? Pernah umroh atau tidak? Mustahil Allah Subhanahu wa taala rela Masjidil Haram dan Masjid Nabawi diimami oleh iblis. Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, salah satu guru Al-Quran saya adalah dari Masjid Nabawi. Itu adalah orang-orang soleh, orang-orang baik. Wahabi mereka, pasti Wahabi mazhab akidahnya, tapi mazhab fikihnya Hambali. Jadi kalau mengatakan sesat, bahkan ada yang Wahabi itu ciptaan Yahudi. Benci ya benci, tapi jangan ekspresif dan jangan keterlaluan. Panjenengan nanti akan malu di depan Allah SWT. Mustahil, sekali lagi, Masjidil Haram diimami oleh orang yang sesat. Mustahil. Mustahil Allah SWT ridho Masjid Nabawi, imam masjidnya adalah orang-orang sesat. Saya tuh bahkan, karena saya akrab juga dengan Syekh Abdul Rahman As-Sudais, Syekh Surem, akrab saya dengan mereka. Mereka tuh bahkan dalam persepsi saya orang yang paling awal masuk surga di antara orang yang hidup sekarang ini. Bersih lahir batin. Bahwa
amaliyahnya kita tidak setuju, ya banyak. Kalau tidak setuju banyak. Mereka tidak wirid bersama-sama sudah sholat itu juga, ya mereka pahamnya seperti itu. Sholat subuh tidak kunut ya seperti itu. Lalu kenapa? Ini memang sangat diprovokasikan ini. Kayaknya dikompori oleh Syiah. Syiah memang musuh bebuyutan Wahabi.